mahasiswa sekalian, selamat datang di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik dinamika gerak rotasi, dan ini adalah video pembelajaran dinamika rotasi bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini, lingkup materi yang akan kita pelajari adalah energi mekanik pada gerak rotasi dan momentum sudut. Mari kita mulai dengan yang pertama, energi mekanik pada gerak rotasi. Di sini kita memiliki dua buah benda, yaitu sebuah silinder pejal dan sebuah silinder berongga. Jika kedua benda ini kita tempatkan di puncak bidang miring dan digelindingkan bersama, yang manakah yang akan tiba di dasar bidang miring lebih dahulu? Silinder pejal ini dan silinder berongga memiliki massa dan jari-jari yang sama besar. Namun, yang manakah yang akan tiba di dasar bidang miring lebih dahulu? Sekarang kita akan tempatkan kedua benda ini di puncak bidang miring seperti ini. Jika penahan ini dilepaskan, maka keduanya akan menggelinding. Mari kita lihat. Dari video demonstrasi ini jelas terlihat bahwa silinder pejal sampai di dasar bidang miring lebih dahulu. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Meskipun silinder pejal dan silinder berongga memiliki massa dan jari-jari yang sama, akan tetapi keduanya memiliki momen inersia yang berbeda. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa untuk silinder pejal atau cakram, momen inersianya sebesar setengah mr kuadrat. Sedangkan untuk silinder berongga, momen inersianya setengah m dikali r1 kuadrat tambah r2 kuadrat. Sehingga jelas bahwa momen inersia silinder berongga lebih besar daripada momen inersia silinder pejal. Mengapa? Karena kedua benda ini memiliki jari-jari yang sama. Itu berarti jari-jari silinder pejal sama dengan jari-jari luar dari silinder berongga, sehingga nilai R kuadrat sama dengan nilai R2 kuadrat. Dan keduanya memiliki massa yang sama, sehingga 1/2 mr kuadrat sama dengan 1/2 m R2 kuadrat di sebelah sini. Sedangkan pada silinder berongga, selain 1/2 m R2 kuadrat, masih ada tambahan yaitu 1/2 m R1 kuadrat. Jika setengah M dikalikan ke dalam kurung, kita memperoleh 1/2 M R1 kuadrat tambah 1/2 M R2 kuadrat. Nilai 1/2 M R2 kuadrat itulah yang sama dengan nilai setengah M R kuadrat. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa silinder berongga momen inersianya lebih besar karena dia masih memiliki tambahan sebesar setengah M R1 kuadrat. Momen inersia adalah kecenderungan benda untuk melawan perubahan gerak berputarnya. Sehingga makin besar momen inersia sebuah benda, maka kecenderungannya untuk melawan penyebab gerak berputarnya semakin besar. Jadi dalam hal ini, silinder berongga mengalami resistansi gerakan lebih besar dibandingkan dengan silinder pejal. Kita mengetahui bahwa gerakan pada bidang miring adalah gerak yang dipercepat. Dengan demikian, gerak berputar benda yang menggelinding pada bidang miring senantiasa berubah, yakni senantiasa semakin dipercepat. Perubahan gerakan yang senantiasa terjadi ini dihalangi oleh momen inersia. Semakin besar momen inersia, maka semakin besar penghalang yang mereka alami. Dengan demikian, resistansi atau halangan yang dialami oleh silinder berongga lebih besar daripada resistansi yang dialami oleh silinder pejal. Itulah yang menyebabkan mengapa silinder pejal bisa lebih dahulu tiba di dasar bidang miring. Sekarang jika kita memiliki benda yang ketiga, misalnya cincin tipis dengan momen inersia I sama dengan mr kuadrat, dan ketiga benda ini diluncurkan bersama dari puncak bidang miring, kita melihat bahwa cincin tipis memiliki momen inersia mr kuadrat. Kita bandingkan dengan silinder pejal setengah mr kuadrat. Jika massa dan jari-jarinya sama, maka silinder pejal masih akan memiliki momen inersia yang lebih kecil. Silinder pejal memiliki momen inersia yang hanya setengah dari momen inersia
yang dimiliki cincin tipis. Sekali lagi, jika massa dan jari-jarinya sama. Bagaimana dengan cincin tipis dibandingkan silinder berongga? Silinder berongga memiliki momen inersia yang lebih besar sedikit dari momen inersia silinder pejal. Akan tetapi, tidak sama besar dengan momen inersia cincin tipis, dengan tetap menganggap bahwa jari-jari luar silinder berongga sama dengan jari-jari cincin tipis, dan massa silinder berongga sama dengan massa cincin tipis. Jadi momen inersia cincin tipis akan lebih besar. Sehingga, jika ketiganya dilepaskan bersamaan dari puncak bidang miring, maka cincin tipis akan finish pada urutan terakhir. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep energi mekanik, kita bisa menghitung dengan jelas berapa kecepatan setiap benda ini ketika tiba di dasar bidang miring. Energi mekanik adalah gabungan energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial yang dimaksudkan di sini adalah energi potensial gravitasi. Nilainya M kali G kali H. Sedangkan energi kinetik untuk benda yang menggelinding pada bidang miring ada dua macam. Karena energi kinetik adalah energi gerak benda, dan benda yang menggelinding pada bidang miring mengalami dua jenis gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Setiap jenis gerakan ini menghasilkan energi kinetik masing-masing. Gerak translasi menghasilkan energi kinetik setengah mv kuadrat, dan gerak rotasi menghasilkan energi kinetik setengah I omega kuadrat. Sehingga jika benda ini menggelinding dari bidang miring, maka rumusan energi mekaniknya adalah energi potensial tambah energi kinetik, di mana energi kinetiknya memiliki dua komponen, yaitu komponen translasi dan komponen rotasi. Sehingga rumusan energi mekanik untuk benda yang menggelinding pada bidang miring adalah mgh tambah setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik pada keadaan awal dan energi mekanik pada keadaan akhir sama. Hal ini terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Maka kita bisa menentukan kecepatan benda setelah tiba di dasar bidang miring. Kita mengatakan energi potensial pada keadaan awal tambah energi kinetik translasi keadaan awal tambah energi kinetik rotasi keadaan awal sama dengan jumlah energi potensial, energi kinetik, translasi, dan energi kinetik rotasi pada keadaan akhir. Dengan menyisupkan masing-masing persamaannya, kita mendapatkan nilai seperti ini. Pada keadaan awal, tinggi mula-mula benda adalah H. Jadi H1 adalah H. Kemudian, V1 adalah kecepatan benda di puncak bidang miring. Pada contoh tadi, benda mula-mula diam di puncak bidang miring, sehingga V1 sama dengan 0. Karena V1 sama dengan 0, maka omega 1 juga sama dengan 0. Sementara itu, ketika sampai di dasar bidang miring, H2 adalah 0. Dengan memasukkan nilai-nilai ini, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nilai omega 2 dan V2 memiliki hubungan V sama dengan omega R, atau omega V per R. Sementara momen inersia besarnya tergantung pada jenis benda yang menggelinding. Jika cincin tipis, maka besarnya momen inersia adalah I sama dengan mr kuadrat. Dan jika silinder pejal misalnya, maka momen inersianya 1/2 mr kuadrat. Jika bola pejal, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bentuk umumnya bisa kita tulis K mr kuadrat. Dengan memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan yang ada di sini, maka kita mendapatkan nilai 2 mgh sama dengan mv2 kuadrat tambah kmr kuadrat kali v2 kuadrat per r kuadrat. R kuadrat habis. Kemudian M dicoret juga, kita mendapatkan 2gh sama dengan v2 kuadrat tambah k v2 kuadrat. Nilai 2 diperoleh dari kedua ruas pada persamaan ini dikali 2. 2 dikali setengah hilang, 2 dikali setengah juga jadi 1. Kemudian 2 kali mgh adalah 2 mgh. Sekarang jika V2 kuadrat dikeluarkan, kita akan mendapatkan nilai 1 tambah K kali V2 kuadrat. Dan akhirnya V2 sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Di sini terlihat bahwa semakin besar nilai K, maka V2 akan semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil nilai K,
maka V2, kecepatan akhir benda di dasar bidang miring, akan semakin besar. Dengan demikian kita bandingkan sekali lagi cincin tipis K1 dan silinder pejal K1/2. Maka silinder pejal akan memperoleh kecepatan yang lebih besar di dasar bidang miring. Ini adalah cara kedua kita menjelaskan mengapa silinder pejal lebih dahulu tiba di dasar bidang miring. Mari kita melihat contoh soal. Contoh ini diambil dari cuplikan video lomba tradisional menggelindingkan barel di Italia. Mari kita lihat videonya. Gli spingitori sono chini sulle botti per far esplodere la potenza necessaria per imprimere alla botte la massima velocità nei primi metri ed è partenza! Partenza, parte molto bene Voltaia, parte benissimo Talosa, l'avevano promesso i ragazzi di Talosa, una partenza regolare. Cagnano chiude il gruppo con Lazzi, San Donato e Tonini, 46 e 40 anni, che sarebbero stati protagonisti di una grande partenza, e infatti la contrada giallo-rossa è in testa, precede Gracciano, Mogavero guarda la sua destra, poi sfila tutto. Pertanyaannya adalah, jika barel yang dilombakan memiliki massa 80 kg, dan untuk memudahkan perhitungan, anggaplah barel silinder pejal. Kita akan menghitung total energi kinetik barel saat barel melaju dengan kecepatan linear 2 meter per sekon. Karena barel menggelinding, maka dia mengalami gerak translasi dan rotasi. Energi kinetik totalnya adalah jumlah dari energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. Jadi setengah mv kuadrat tambah 1/2 I omega kuadrat. Di mana I adalah setengah mr kuadrat karena silinder pejal. Dan omega adalah V per R. Kita substitusikan nilai ini. Kita memperoleh nilai setengah mv kuadrat tambah setengah kali setengah mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Nilai R kuadrat habis. Sehingga kita memperoleh setengah kali setengah adalah 1/4. 1/4 tambah setengah adalah 3/4. Jadi energi kinetik totalnya 3/4 mv kuadrat. Dengan memasukkan nilai 80 kg dan 2 meter per sekon, kita mendapatkan 80 bagi 4 adalah 20, 3 kali 20 kali 4, 240 Joule. Sekarang kita melihat soal latihan. Soal latihan ini diangkat dari cuplikan video anak-anak yang memainkan ban bekas. Pertanyaannya, jika ban melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon, menuruni bukit dengan kemiringan 30 derajat, seperti pada gambar, maka ditanyakan berapa kelajuan ban di dasar bukit setelah ban menempuh jarak 20 meter di sepanjang lereng bukit, seperti ini. Kita anggap ban adalah silinder tipis dengan jari-jari 30 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian kita jabarkan menjadi energi potensial tambah energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi yang bersifat tetap. Untuk tinggi benda pada keadaan awal, kita bisa menggunakan sinus. Sisi di depan sudut dibagi sisi miring, seperti ini. Nah, siswa sekalian, silakan melanjutkan mengerjakan soal latihan ini. Bisa di-pause dulu videonya. Jawaban dari soal latihan ini akan diposting di deskripsi. Sekarang kita lanjut dengan momentum sudut. Sebelumnya kita mengingat kembali momentum linear. Pada gerak lurus, benda mengalami momentum linear sebesar P sama dengan M kali V. Momentum linear dapat dianalogikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerakan benda yang bergerak. Dengan memadankan besaran gerak translasi dan besaran gerak rotasi seperti ini, kita bisa mendapatkan momentum sudut yang disimbol L
sama dengan I kali omega, di mana M pasangannya adalah I, atau M ekuivalen dengan I pada gerak rotasi. I adalah momen inersia. Dan V, kecepatan linear, padanannya adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut pada gerak rotasi. Sehingga momentum sudut adalah I kali omega. Kemudian momentum sudut adalah besaran vektor, sama dengan momentum linear. Momentum linear memiliki arah, yakni arahnya sama dengan arah kecepatan linear. Demikian pula dengan momentum sudut, arahnya sama dengan arah kecepatan sudut. Namun, jangan dikacaukan arah kecepatan sudut dengan arah gerak rotasi. Misalkan cakram ini berputar dengan arah seperti pada gambar, maka arah momentum sudutnya adalah vertikal ke atas. Demikian juga dengan arah kecepatan sudutnya. Bagaimana cara menentukan arah momentum sudut? Kita menggunakan aturan tangan kanan, yakni jika kepalan jari adalah arah putaran, maka ibu jari adalah arah kecepatan sudut dan juga merupakan arah momentum sudut. Jadi sekali lagi, harus dibedakan arah putaran dan arah momentum sudut. Dan besarnya momentum sudut adalah I kali omega dengan satuan kilogram meter pangkat 2 per sekon. Sekarang untuk partikel yang berputar terhadap titik pusat putaran dengan jari-jari R, kita cukup menggunakan momen inersia untuk partikel adalah mr kuadrat. Dan omega sama dengan V per R. Sehingga jika nilai I sama dengan mr kuadrat dan omega sama dengan V per R kita masukkan ke persamaan L sama dengan I omega, maka kita peroleh mr kuadrat dikali V per R. Salah satu dari R habis, dan hasil akhirnya adalah mrv. Jadi, momentum sudut untuk partikel adalah mrv, dan momentum sudut untuk benda tegar adalah I kali omega. Sama halnya dengan momentum linear yang bersifat kekal. Momentum sudut juga bersifat kekal. Ini terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Untuk memahami kekekalan momentum sudut ini, mari kita lihat video berikut. Pada video ini, terlihat seseorang yang duduk di atas sebuah kursi yang alas kursinya telah dipasang di atas alas yang dapat berputar. Kita perhatikan jika dia menarik tangannya ke dalam, apa yang terjadi. Perhatikan gerak putarnya ketika tangannya keluar dan ke dalam. Mari kita perhatikan sekali lagi. Orang ini memegang 2 buah palu pada kedua tangannya. Kemudian dia berputar di atas kursi dengan tangan terentang seperti ini. Dan ini adalah kecepatan putarannya. Kemudian dia menarik tangannya merapat ke tubuhnya. Ini adalah kecepatan putarannya. Menurut kalian, yang mana yang kecepatan putarannya lebih besar? Pada saat tangannya ditarik mendekati tubuhnya, kecepatan putarannya menjadi lebih besar. Mengapa hal ini terjadi? Ini dikarenakan adanya hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut nilainya adalah I kali omega. Jadi momentum sudut awal adalah I1 omega 1 dan momentum sudut akhir adalah I2 omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut mengatakan untuk sistem di mana tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum sudut benda bersifat tetap. Ketika kedua tangannya terentang, berarti jari-jari sistem ini menjadi besar. Karena jari-jari besar, berarti momen inersia besar. Semakin besar jari-jari putaran, semakin besar momen inersia. Sehingga ketika tangannya terentang, momen inersianya besar. Namun ketika tangannya didekatkan ke dada, maka momen inersia mengecil. Hasil kali dari I dengan omega harus selalu tetap. Sehingga kalau momen inersia mengecil, maka kecepatan sudut harus mengimbangi dengan cara menjadi lebih besar agar I yang mengecil nanti dikali dengan omega yang menjadi besar, itu nilainya tetap. Itulah yang menyebabkan mengapa kecepatan sudutnya ketika tangannya ditarik mendekati tubuhnya lebih besar. Hal ini dikarenakan
karena momen inersia yang mengecil, sehingga untuk mengimbangi agar tetap berlaku hukum kekekalan momentum sudut, maka putarannya harus dipercepat. Jadi I1 momen inersia awal, omega 1 kecepatan sudut awal, I2 momen inersia akhir, dan omega 2 kecepatan sudut akhir. Mari kita melihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Seseorang yang memegang 2 dumbbell di tangannya berdiri di atas cakram yang dapat berputar. Gaya gesekan dapat diabaikan. Ketika ia merentangkan tangannya, tubuhnya berputar 1,2 putaran per detik. Total momen inersia sistem yang terdiri dari momen inersia orang, dumbbell, dan cakram pada saat tangan terentang adalah 6 kg meter pangkat 2. Dan pada saat tangan tidak direntangkan, pada gambar A, momen inersianya 2 kg meter kuadrat. Sekarang kita akan menghitung kecepatan sudut putaran pada keadaan A dan perbandingan energi kinetik rotasi pada keadaan A dengan keadaan B. Mari kita lihat. Diketahui data, kecepatan sudut putaran keadaan B adalah 1,2 putaran per detik. Momen inersia B dan momen inersia A sudah diketahui. Kita akan menghitung kecepatan sudut pada keadaan A serta perbandingan energi kinetik rotasi. Kita menerapkan hukum kekekalan momentum sudut. Kita masukkan nilai yang ada, kita peroleh omega A sama dengan 3,6 putaran per detik. Tahu kecepatan sudut pada keadaan A adalah 6 bagi 2, 3 kali 1,2, 3,6 putaran per detik. Jika kita ingin menuliskan dalam bentuk radian per sekon, maka satu putaran diganti menjadi 2pi radian. Sehingga diperoleh 7,2 pi radian per sekon. Sekarang kita akan menghitung perbandingan energi kinetiknya. 1/2 I omega kuadrat di A dibagi 1/2 I omega kuadrat di B. Setengah dengan setengah habis, 2 dengan 6 sisa 3. Kemudian kita uraikan seperti ini. 3,6 dibagi 1,2 adalah 3, ini juga 3, dan kita peroleh hasilnya adalah 3:1. Hal ini menunjukkan bahwa energi kinetik rotasi pada keadaan A lebih besar dibanding dengan energi kinetik rotasi pada keadaan B. Hal ini menunjukkan kecepatan sudut pada bagian A lebih besar dibandingkan dengan kecepatan sudut pada keadaan B. Karena energi kinetik rotasi adalah energi gerak rotasi. Siswa sekalian, telah sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, energi mekanik pada gerak menggelinding adalah energi potensial tambah energi kinetik, di mana energi kinetiknya merupakan gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Rumusannya seperti ini. MGH tambah setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Kemudian momentum sudut. L, besarnya I kali omega. Untuk massa titik yang berotasi dengan jari-jari R, momentum sudutnya adalah MVR. Satuan momentum sudut, kilogram meter pangkat 2 per sekon. Cara menentukan arah momentum sudut dan arah kecepatan sudut menggunakan aturan tangan kanan. Arah genggaman jari searah arah putaran, dan arah ibu jari adalah arah momentum sudut. Kemudian hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut keadaan awal dan momentum sudut keadaan akhir akan sama jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luar yang dapat bekerja biasanya adalah gesekan. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih atas dukungan Anda.